Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang akan membahas tentang fisika ya. Jadi di video ini kita akan membahas penerapan hukum kedua Newton untuk benda menggelinding di bidang miring. Baik, sebelum kita masuk ke penerapannya, analisisnya, kita ingat-ingat dulu beberapa persamaan atau rumus yang wajib diketahui. Yang pertama, hubungan antara S dengan R, S dengan theta, V sama W, dan A dengan alpha. Ya, jadi S sama dengan theta kali R, V sama dengan omega kali R, dan A sama dengan alpha kali R. Lalu ini ada rumus momen inersia, I sama dengan kmr kuadrat, di mana K ini adalah konstanta dari benda tegarnya. Contohnya gini, misalkan momen inersia benda pejal, berarti kan 2/5 mr kuadrat. Maka K-nya ini nanti besarnya sama dengan 2/5. Tapi supaya lebih praktis dan bisa menyeluruh ya, maksudnya itu bisa masuk, rumus ini nanti bisa masuk ke bola pejal, bola berongga, silinder pejal, silinder tipis berongga, maka kita katakan I-nya kmr kuadrat. Lalu alfa ini percepatan sudut. Ya, dari sini kita bisa ganti rumusnya menjadi alfa sama dengan A per R. Baik, jadi gini, gerak menggelinding pada bidang miring. Ada benda bermassa M bergerak menggelinding seperti gambar. Pertanyaannya adalah, berapakah percepatan tangensial atau A-nya? Jadi yang ditanya itu A, percepatan linier atau tangensial, bukan alfa. Baik, pertama kita analisis dulu gerak translasinya ya. Kan si benda ini dia menggelinding. Menggelinding itu artinya dia berputar dan dia bergerak translasi. Ya, dia turun ke bawah sambil berputar. Oke, pada gerak translasi kita buat dulu gaya-gayanya biar bisa kita analisis. Pertama, W, gaya berat yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi, arah jam 6 ini. Kita uraikan nih vektor W terhadap sumbu X dan Y, yang sumbu X-nya W sin theta, terhadap sumbunya W cos theta. Ini pelajaran kelas 10 ya. Lalu di sini ada juga gaya normal ya. Gaya normal ini gaya yang tegak lurus dengan permukaan bidang sentuhnya, dan terakhir harus ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini nanti akan kita bahas kenapa ya harus ada gaya gesek. Nah, kalau di kelas 10 ini biasanya bendanya adalah benda partikel atau kotak saja ya, bukan yang bisa menggelinding seperti ini. Kalau dia kotak, maka penyelesaiannya cukup dengan gerak translasi. Tapi karena ini bendanya menggelinding juga, maka penyelesaiannya kita membutuhkan gerak rotasi. Di sini nanti akan menjadi poin pentingnya ya. Nah, kalau kalian masih ingat ya, ini kan berarti sigma fx sama dengan m kali a ya. Ini arah sumbu x-nya. Ya, berarti W sin theta dikurang F sama dengan M kali A. Lalu dalam arah sumbu Y-nya sigma FY, ini ke atas N, ke bawah W cos theta, berarti N kurang W cos theta sama dengan 0, maka N sama dengan W cos theta. Baik. Ya, selanjutnya adalah gerak rotasi. Nah, kita mau bahas dulu gerak rotasi. Oke, jadi kalau kalian masih ingat ya, supaya bisa ada torsinya pada sebuah benda, kita kan membutuhkan dua hal ya. Yang pertama kita perlu namanya lengan gaya atau R di sini. Kemudian yang kedua kita memerlukan yang namanya gaya, yaitu F ya. Jadi ini adalah F, ini adalah R atau L lengan gayanya. Ini siku-siku. Oke. Jadi kalau si gayanya ini di sini, maka kan rumus torsinya F dikali L. L-nya jarak dari poros ke tempat gaya berada, yaitu sama dengan jari-jarinya ya. Bagaimana kalau ternyata gayanya tidak di tepian sini diterapkan, tapi gayanya di sebelah sini? Kita ganti warna dulu ya, warna biru nih misalkan. Gayanya kayak gini nih. Dia pas melewati poros. Apakah ada torsinya? Bisakah si gaya ini membuat benda ini berputar? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena R-nya sama dengan 0 kalau kita buat dia melewati poros. R itu kan kita ukur dari pusat sini ya, dari titik pusat bendanya ya. Misalkan R-nya ini 10 cm, berarti dari sini kemari 10 cm.
Kalau kita ganti geser lebih dekat ya, misalkan ini jadi 8 cm, kemudian lebih dekat lagi nih ke poros menjadi misalkan 5 cm, terus lebih dekat jadi 2 cm, 1 cm, sehingga kalau dia tepat di porosnya maka R-nya sama dengan 0. Kalau R-nya sama dengan 0 nih, 0 F kali 0 berarti torsinya 0 ya. Maka kita bisa simpulkan setiap gaya yang melewati porosnya, ini misalkan entah melewatinya seperti ini atau dia seperti ini, intinya dia melewati poros, maka gaya itu tidak akan menghasilkan putaran atau torsi. Oke, nah kemudian kembali kemari tadi. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama ada W ya. W ini dia melewati poros. Berarti W ini tidak akan membuat si benda berputar. Lalu yang kedua, uraian dari si W yaitu cos theta, W cos theta. Ini kan juga melewati poros ya. Porosnya kan di tengah sini ya. Berarti tidak terjadi rotasi akibat W cos theta. Nah, sekarang W sin theta, uraian W juga. Ini melewati poros. Lihat nih, melewati poros. Maka ini tidak akan menyebabkan putaran atau rotasi. Selanjutnya ada gaya normal. Gaya normal dari sini tegak lurus, otomatis akan melewati titik pusat masanya si benda ini ya. Karena dia melewati poros juga, maka gaya normal tidak akan menghasilkan rotasi. Lalu gaya apa yang menghasilkan rotasi? Nih dia terakhir, gaya gesek. Maka diperlukanlah gaya gesek antara lantai dan benda ini. Kalau lantainya licin, tidak ada gaya gesek, maka bendanya hanya tergelincir saja atau terpleset, tidak berguling-guling ya, tidak menggelinding dia jatuhnya, dia terpleset gitu aja. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ini misalkan gayanya nih F nih. Kan rumusnya torsi F kali R. Berarti F gesek inilah yang sebagai gayanya, sementara R-nya itu dari mana? Atau lengan gayanya? Lengan gayanya dari sinilah kita ambil ya, dari sebentar ya, kita ganti yang warna hitam. R-nya dari poros, dari sini ambillah ke tempat gaya berada. Nah, inilah R-nya, ini siku-siku. Ya, berarti ini R-nya dari sini kemari. Oke, maka nanti rumus torsinya jadi F kali R ya. Maka rumus torsi sama dengan F-nya adalah gaya gesek dikali sama jari-jari si benda ini. Harusnya kan FL ya, FL sin theta ya, tapi karena L-nya, lengan gayanya sudah sama dengan jari-jarinya, kita gunakan saja F kali R ya. R itu juga nanti sama dengan L nih ya. Ini sama dengan lengan gayanya. Baik. Nah, kita sudah tahu sekarang yang menyebabkan benda itu berrotasi atau menggelinding yaitu adalah gaya gesek. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan tadi. Jadi pada gerak rotasinya sigma torsi sama dengan I kali alfa, ini hukum kedua Newtonnya. Lalu kita definisikan torsinya adalah F kali R. Dia hanya satu saja yang membuat ini menggelinding. Oke, sama dengan I kali alfa. Sebelum kita lanjutkan, ini W sin theta dikurang F sama dengan MA. Kita mau mencari A. Maka yang belum ada di sini adalah si F. Kalau gitu kita sebenarnya tujuan dari gerak rotasinya ini adalah mencari F-nya. Berarti F sama dengan I alfa dibagi sama R ya. Ini R-nya kali silang ke bawah. Baik, kita substitusilah yang persamaan tadi sudah kita punya, alfa sama dengan A per R, I sama dengan KMR kuadrat ke persamaan F ini. Alfanya kemari ya, I KMR kuadrat kemari. Kalau kalian substitusi nanti hasilnya menjadi F sama dengan KMA ya. R sama R kuadratnya ini nanti jadi habis ya, karena kan ini R kali R kuadrat ya, R kuadratnya habis. Nah, jadi intinya apa? Intinya dari gerak rotasi tadi kita bisa mendapatkan persamaan F sama dengan KMA. Lalu kita substitusilah yang F ini, W sin theta kurang F ini dengan F sama dengan KMA. Kita masukkan ini kemari, maka W sin theta dikurang KMA sama dengan MA. Ini dia, W sin theta dikurang KMA sama dengan MA. Kita mau mencari A, maka yang ada A-nya kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Kita pindahkan ke kanan, jadi positif ya, KMA ya, tambah MA. Oke, ini ada MA sama MA dikeluarkan ya, menjadi W sin theta sama dengan K tambah 1 atau 1 tambah K kali MA ya. Kalau ini kita kalikan ke dalam kan, MA kali 1 hasilnya MA. MA kali K hasilnya KMA.
Oke, ingat ya, tadi fokus kita mencari A. Maka A sama dengan, jadi apa nih A-nya? A sama dengan W sin theta per 1 tambah K kali M. Ya, kita buka lagi rumus W. W itu M kali G. Nah, M sama M ini habis ya. Maka A sama dengan G sin theta per 1 tambah K. Ya, jadi sebenarnya dengan menyelesaikan gerak translasi dan gerak rotasi, kita mendapatkan satu rumus baru, yaitu A sama dengan G sin theta per 1 tambah K. Ya, panjang-panjang ceritanya hanya untuk mendapatkan rumus ini saja ya. Tapi disitulah letak keindahannya dari fisika ini. Kita bisa mendefinisikan, menjabarkan suatu masalah menjadi lebih sederhana ya. Baik, contoh soalnya nih, ada sebuah bola berongga bermasa 12 kg dan berjari-jari 40 cm menggelinding di atas bidang miring 53 derajat. Jika percepatan gravitasi 10, tentukanlah momen inersia, percepatan bola, percepatan sudut bola, gaya gesek, sama torsi. Baik, kita buat dulu. Pertama yang A, momen inersia. Bola berongga I-nya 2/3 mr kuadrat ya. Oke, masukkan M masanya 12 kg, ini masa 12 kg, jari-jari 40 cm, berarti 0,4 meter. Jangan lupa ganti satunya dulu. Kita kalkulasi, dapatnya I sama dengan 1,28. Berikutnya adalah percepatan tangensial atau percepatan bola ya. Tadi yang kita cari itulah percepatan tangensialnya atau percepatan bola alias huruf A kecil. Apa tadi rumusnya? A sama dengan G sin theta per 1 tambah K. Ya, masukkan saja G10 ya, kemudian sinus theta sinus 53 per 1 tambah K, K-nya 2/3 ya untuk bola berongga. 10 sin 53 per 5/3 ya, sama dengan 4,8. Selesai. Kemudian berikutnya percepatan sudut bola. Ya, alfa. Alfa tadi sama dengan A bagi R ya. 4,8 ini A-nya sudah dapat, dibagi R-nya 40 cm berarti 0,4 sama dengan 12 radian per sekon. Oke. Ada gaya gesekan juga, apa tadi rumusnya? KMA ya. Gaya gesekan antara bola dan lantai, KMA. K-nya 2/3, M-nya 12, A-nya 4,8. Mungkin ada yang bingung, K-nya kok bisa 2/3 ya? Iya, ini sudah ketetapan. Kalian lihat saja ke video tentang momen inersia. Misalkan bola berongga itu momen inersianya 2/3 mr kuadrat. Jadi di sini 2/3-nya inilah yang K itu. K itulah yang 2/3, angka depannya. Kita kalikan hasilnya 38,4 ya. Terakhir torsi yang memutar bola. Torsi rumusnya I kali alfa. I momen inersia tadi sudah dapat ya di bagian A, dan alfa itu 12 sudah dapat juga jawabannya. Dikalikan hasilnya 15,36 Newton meter. Baik, terima kasih sudah menonton pada video bagian ini ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi adik-adik semua. Tonton terus video-video yang lainnya dan dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.